gaya-gaya apa saja yang ada? Ya, yang pertama kita lihat itu ada yang namanya gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang bekerja pada benda akibat pengaruh percepatan bumi. Jadi semua benda akan mengalami yang namanya gaya berat. Karena gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi semua benda, kalau tidak ada gaya berat, maka tidak ada gravitasi bumi, gaya berat juga nol. Ya, makanya karena adanya gaya gravitasi bumi itulah yang mengakibatkan adanya gaya berat. Oke, sekarang kita lihat bagaimana gaya berat itu. Nah, ini dia. Gaya berat selalu arahnya menuju pusat bumi. Ini dia ya. Arah gaya berat selalu menuju ke pusat bumi. Nih, selalu menuju ke pusat bumi. Nih, kalau dia bidangnya mendatar, benda terletak di bidang datar, maka gaya beratnya seperti ini. Dia ke bawah. Dia nggak mau tahu bidangnya bagaimana. Mau mendatar, mau vertikal, mau bidang miring, tetap gaya beratnya menuju ke bawah. Nih, perhatikan baik-baik. Nih, gaya berat itu dilambangkan dengan W. Nih, W. Gaya berat dilambangkan dengan W. Di mana rumus gaya berat itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. G adalah percepatan gravitasi. Jadi W sama dengan M kali G. Di mana G itu besarnya 9,86 sampai dengan 10 meter per detik kuadrat. Ya, makin mendekati pusat bumi, gravitasi makin besar. Percepatan gravitasi makin besar. Makin menjauhi pusat bumi, percepatan gravitasi makin kecil. Maka di lembah, benda yang berada di lembah akan lebih besar atau lebih berat dibanding benda yang berada di puncak gunung. Ya, untuk gaya berat. Nah, sering sekali gaya berat ini disamakan dengan massa dalam kehidupan. Contohnya, coba saya tanya dulu si Michelle tadi. Michelle, kamu berapa beratnya? Michelle, berapa beratnya? Berat badan, Bu. Lu apa gitu? Kilogram, Bu. 50 kilogram. Oke. Si Yeremia, berapa beratmu? Berat. Yeremia, berapa beratnya? 45, Bu. 45 apa? Kilo. 45 kilogram. Oke. Stephen, berapa beratmu? 62 kilogram, Bu. 62 kilogram. Winola, mana Winola? Berapa beratnya Winola? Winola berapa beratnya? 50 kg. 50 kilogram. Oke. Coba kita lihat ya. Semua kamu mengatakannya dalam kilogram kan? Ada yang bilang 50 kilogram. Ada yang bilang 62 kilogram. Ada yang bilang 40 kilogram. Nah, sekarang itu kilogram kan satuan massa. Satuan massa. Massa itu zat yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa kilogram. Yang ditanya tadi gaya berat. Yang ditanya berat. Lihat, kalau berat, satuan berat adalah Newton. Semua gaya satuannya Newton. Mau gaya berat, mau gaya tarik, mau gaya dorong, mau gaya gesek, atau gaya tegangan tali. Semua gaya-gaya satuannya adalah Newton, termasuk gaya normal. Satuannya Newton. Maka seharusnya kalau ditanya berapa beratnya, jawabannya harus dalam Newton, Bu. Jadi kalau tanya berapa tadi berat Winola? 50 Newton. Itu yang betul, kan 50 kilogram. Tapi orang bingung kan? Dipikir kok jadi Newton katanya. Itulah namanya kesalahan yang sudah ditolerir di masyarakat. Yang penting kita tahu bahwasanya yang kita maksudkan kilogram itu berat. Jadi bukan kilogram tapi Newton. Jelas ya? Oke? Jelas ya? Nah, dan berat itu tidak tergantung dari bidang. Mau bidangnya tadi miring,
mau bidangnya mendatar, mau bidangnya tegak, tetap gaya berat itu menuju pusat bumi. Nih lihat, semua ke bawah, semua ke bawah. Sekarang kita lanjut. Gaya selanjutnya adalah gaya normal. Nih, gaya normal. Apa itu gaya normal? Nah, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Nah, beda tadi. Kalau gaya berat, dia nggak peduli bidangnya. Nggak ada bidangnya, nggak masalah bidangnya. Yang penting selalu menuju ke bawah, pusat bumi. Nah, kalau gaya normal, tidak. Dia tergantung bidangnya. Gaya yang tegak lurus bidang. Nah, gaya normal ini gaya yang menahan suatu benda agar tidak bergerak menembus bidangnya. Jadi supaya benda itu tidak menembus bidang, maka perlu ada gaya normal. Ya, setiap benda pasti ada dua gaya itu. Setiap benda ada gaya berat, ada gaya normal. Semua benda dalam keadaan apapun tetap ada dua, gaya berat dan gaya normal. Harus. Ya, karena gaya normal itu yang menahan supaya benda tidak masuk atau tidak jatuh. Ya, karena kalau gaya berat kan ditariknya benda menuju pusat bumi. Nah, harus ada yang menormalkannya. Makanya gaya normal menahannya sehingga seimbang. Karena di dunia ini seluruhnya seimbang. Jadi gaya normal seimbang, mengimbangi dari gaya berat. Oke, contohnya itu sebuah ponsel di atas meja tidak akan jatuh menembus meja. Yang nggak jatuh dia menembus meja. Karena ada gaya normal yang menjaganya. Jadi antara handphone atau ponsel itu dengan meja itu menjadi bidangnya, ada gaya normal yang arahnya berlawanan dengan gaya berat. Gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas. Sehingga dia setimbang, tidak jatuh, tidak masuk. Seperti itu. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nih gambarnya. Coba lihat, beda tadi kan? Nah, kalau tadi gaya berat selalu menuju ke bawah, pusat bumi. Sekarang gaya normal nih beda-beda nih. Nih bidangnya bidang datar, nih bidang datar. Gaya normalnya ini. Tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang. Mana tegak lurusnya? Kan gitu. Mana tegak lurusnya? Nah, ini dia. Kan dia tegak lurus di sini. Nih tegak lurus bidang. Nih tegak lurusnya. Nah. Oke, terus ini bidangnya bidang vertikal. Harus tegak lurus bidang. Nih dia tegak lurusnya. Maka gaya normalnya ini. Gitu. Ini bidangnya miring. Bidangnya miring. Nah, gaya normalnya mana? Nih tegak lurus bidang, kita ambil dulu tegaknya, ini tegaknya. Tegak lurus, maka dia ke atas sini, gaya normalnya. Nah ini kan bidangnya, kan dia ke bawah, maka gaya normalnya juga ini ke bawah. Nah sekarang kita coba, kita mau sama-sama buat. Kalau ini gaya normal, ingat tadi kan Ibu bilang bahwasanya di dunia ini selalu setimbang. Maka yang mengimbangi gaya normal ini kan dia sebenarnya mengimbangi gaya berat. Nah, kalau benda yang seperti ini, kemana tadi gaya beratnya? Ini gaya normalnya ke atas. Gaya beratnya kemana? Bawah, Bu. Bawah. Ya. Bawah, Bu. Oke, kita pakai dari sini saja. Ya, nih gaya beratnya ini. Ini gaya berat. Nah, di sini juga gaya berat kan tadi ke bawah ya. Berarti di sini gaya beratnya ini. Ini W, gaya berat. Di sini gaya beratnya ini W. Nah, di sini gaya beratnya ke bawah. W. Ini ada sudut di sini theta. Oke, sekarang coba lihat untuk mengimbangin ini. Nah, kan setimbang tadi kan? Berarti ini N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Berarti di sini berlaku hukum Newton yang keberapa berlaku di sini? Coba. Hukum Newton keberapa di sini? Bendanya diam ini. Berarti hukum Newton 1. Ya, hukum 1 Newton. Bahwasanya benda akan mempertahankan kedudukannya. Mempertahankan kedudukannya gimana? Dia harus setimbang.
antara gaya berat dengan gaya normal. Gaya berat dengan gaya normal. Dalam kondisi ini, maka kita bisa buat di sini. Sigma, ingat kan kemarin sigma. Sigma gaya-gaya. Ini kan sumbu Y, sumbu tegak. Sumbu Y, kan bendanya tidak bisa menembus bidang ini kan. Kalau menembus tuh namanya udah aneh gitu kan. Nggak bisa menembus, maka di sini 0. Dia tidak akan bergerak, makanya 0. Gaya, coba lihat ada berapa gaya di sini? Yang ini, di bidang ini ada berapa gaya? 2. 2. Gaya apa itu? Gaya normal sama gaya berat. Iya, gaya normal sama gaya berat. Gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Jadi dari sini bisa kita buat yang ke atas itu positif. Maka positif berarti N ke atas. Positif. Nah, gaya apa lagi? Gaya berat dikurang W. Habis, nggak ada lagi gaya. Nggak ada, sama dengan 0. Nah, dari sini maka N itu sama dengan pindahkan. Min W pindah ke kanan jadi W. Jadi N sama dengan W. Di mana W itu tadi massa kali gravitasi. Percepatan gravitasi. Seimbang, setimbang. Jadi contoh misalnya M-nya ada 20. Kita ambil percepatan gravitasi 10. Maka berapa W-nya? 200. 200 Newton W-nya. Berapa gaya normalnya? Lihat, N sama dengan W. Jadi gaya normalnya juga 200. iya, 200 Newton. Seperti itu. Jelas ya? Nah, beda kalau di sini. Kalau di sini, gaya normal tidak sama dengan gaya berat. Pada kondisi ini. Ya. Pada kondisi ini, nah, gaya normalnya dijumlahkan dengan gaya berat. Ya. Nah, pada kondisi ini, lihat, ini harus kita uraikan. Kembali kita ke pelajaran semester 1. Ini harus kita uraikan. Nih, ini kita teruskan. Ingat menguraikan vektor. Berarti ini tetanya. Nah, ini kita uraikan, jadi di sinilah dia. Kita katakan nih WY. Ya, satu lagi nih. Nih, ini WX. Oke, sekarang WY itu besarnya berapa? Ini kan yang dekat dengan sudut. Kemarin saya bilang kalau dekat dengan sudut, sinus apa kosinus? Apa yang dekat dengan sudut? Sinus apa kosinus? Kosinus. Jadi, untuk sumbu Y, W kosinus theta. Dan untuk sumbu X, W sinus theta. Itu. Jadi, berapa besar N-nya? Kan kita mau hitung N. Berapa besar N-nya? Nah, kita hitung sini. Sigma FY sama dengan 0. Yang mana yang kita lihat? N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Ya. Kalau sumbu Y, hanya lihat sumbu Y. Yang WX ini sumbu X. Oke, sumbu Y kita lihat ke atas itu N, berarti positif. Ke bawah itu kurang WY, sama dengan 0. Maka N di sini adalah WY. WY itu apa? W kosinus theta. Ya, di sini beda gaya normalnya. N-nya itu W kosinus theta. Kalau di sini kan N sama dengan W. Nah, di sini kalau bidang miring, N sama dengan W cos theta. Oke, jelas ya? Ini harus diperhatikan benar-benar. Jadi, ada kalanya gaya normal itu sama dengan gaya berat. Tapi, kadang-kadang kalau pada bidang miring atau bidang yang lain, atau gaya normal tidak sama dengan gaya berat. Gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, biasanya arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek itu terjadi antara bidang dengan benda. Ya, antara bidang dengan benda. Jadi kalau ada satu benda,
di atas bidang, gaya gesek antara bidang dengan benda itu. Nah, misalnya kita memindahkan peti dengan cara mendorong atau ditarik, maka akan timbul gaya gesek antara peti dengan lantai seperti ini. Nih, kalau kita lihat seperti ini ya. Ini ada benda, ada satu benda ditarik dengan gaya F, maka akan ada gaya gesek antara bidangnya ini dengan atau lantainya ini dengan masanya. Ada gaya gesek sehingga kita tidak gampang menariknya. Ya, coba perhatikan. Bagaimana mana lebih sulit kamu tarik? Benda yang berada di lantai keramik dengan benda yang berada di lantai keramik. Kenapa? Ya karena gaya geseknya kecil kan? Karena dia licin. Nah kalau bidangnya licin, gaya geseknya 0. Gaya geseknya 0, maka kita lebih gampang memindahkan benda tersebut dibanding dengan gaya geseknya yang besar. Bidangnya kasar. Nah kalau begitu, pentingkah gaya gesek? Ayo, untuk apa pentingnya gaya gesek? Kalau mau ngerem gitu kan, pakai gaya gesek. Iya, jadi pentingnya misalnya ya ban mobil, ya kan? Gesekan antara ban mobil dengan aspal, dengan jalan. Nah, diharapkan ada gesekannya supaya tidak tergelincir, tidak licin, tidak selip. Maka roda mobil itu didesain sedemikian rupa supaya dia punya gaya gesek. Ya, gaya gesek. Kalau bannya sudah botak, itu ulir-ulirnya, ukir-ukirannya itu sudah habis, maka bannya itu licin, berbahaya, ya berbahaya. Maka perlu gaya gesek. Untuk apa lagi gaya gesek? Yang kamu tahu? Kamu berjalan, perlu nggak gaya gesek? Perlu. Coba kalau kamu pakai sepatu yang licin, bisa terjatuh. Nah, makanya kalau orang mau naik gunung, dia pakai sepatu yang bergerigi supaya lengket dia ke tanah sehingga dia tidak licin, nggak capek dia naik gunung. Nah, itu perlu gaya gesek. Untuk mendesain mobil, mobil itu didesain sedemikian rupa mengurangi gaya gesek. Itu lain lagi, mengurangi gaya gesek. Gaya gesek antara bodi mobil dengan angin. Nah, angin juga udara itu juga buat gaya gesek. Ya. Jadi makanya mobil yang kotak, bentuk kotak, lajunya akan lebih kecil. Ya, lebih kecil lah dibanding dengan mobil yang dibuat mulus sehingga gaya geseknya berkurang. Nah, itu juga didesain sedemikian rupa. Sama dengan pesawat terbang. Ya. Pesawat terbang juga didesain sedemikian rupa mengurangi gaya gesek. Jadi gaya gesek itu kadang diperlukan, kadang juga merugikan. Termasuk pada mesin-mesin. Mesin-mesin selalu bergesekan, dan itu menimbulkan kerusakan pada mesin. Jadi ada juga kerugian daripada gaya gesek. Oke, jadi coba perhatikan di sini, gaya gesek itu terjadi antara benda dengan bidangnya. Ya, arahnya berlawanan umumnya. Oke, jadi gaya gesek ini juga dibagi dua. Gaya gesek ini ada dibagi dua. Satu gaya gesek statis, satu lagi gaya gesek kinetis. Jadi di sini lihat F, umumnya gaya gesek itu dilambangkan dengan F kecil. F ini ada Fs, ada Fk. Fs ini gaya gesek statis. Nih, statis. Sedangkan Fk ini gaya gesek kinetis. Nih, gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini
saat benda masih dalam keadaan diam dan hampir bergerak. Ya, diam dan hampir bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis ini bendanya sudah bergerak. Nah, gini dia. Jadi, kalau F ini, F gaya yang kita berikan lebih kecil dari gaya geseknya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bendanya bergerak enggak? Kalau gaya yang kita berikan lebih kecil dari gaya gesek. Diam. Diam. Kenapa bendanya diam? Iya, karena lebih besar gaya geseknya. Nggak sanggup kita menariknya. Contohlah, benda itu terletak di bidang yang kasar sekali. Sehingga kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menariknya. Jadi gaya itu harus lebih besar dari gaya gesek supaya bendanya bergerak. Jadi F lebih besar dari Fx. Maka ini benda akan bergerak. Ini dia. Oke, sekarang rumus dari gaya gesek itu S atau FK itu adalah mu S kali N. Ada mu S. Mu S ini koefisien gesek, ya. Kalau FK ini mu K kali N. Mu bacanya. Mu di sini adalah koefisien gesek. Nih, mu koefisien gesek. Nih, besarnya koefisien gesek. Jadi untuk gaya gesek itu harus ada gaya normal. Maka bisa kamu hitung berapa gaya geseknya. Biasanya mu-nya ini, koefisiennya ini diketahui. Oke, ini untuk gaya gesek. Jadi perhatikan baik-baik. Dalam setiap bidang yang tidak licin, itu ada gaya gesek. Oke, kita lanjut. Nih, gaya tegangan tali. Gaya pada tegangan tali, ya. Gaya pada tegangan tali itu adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali. Arah gaya ini selalu berlawanan untuk masing-masing ujung tali. Seperti ini dia. Gaya pada ujung tali, ya. Nih, kalau di sini kita lihat, coba lihat di sini, ya. Nah, ini ada 3 buah massa, ya, 3 buah benda, masanya A, masanya B, masanya C, dihubungkan dengan tali, diikat nih dengan tali masing-masing, dan ditarik dengan gaya dari sini. Nah, di sini udah berlaku seluruh hukum Newton. Untuk hukum Newton 1 di sini, kesetimbangan. Ada W di sini, ada N di sini. Ini hukum 1 Newton. Kemudian ditarik maka dia akan bergerak. Dia akan bergerak M kali A, berlaku hukum 2 Newton. Dan di sini ada aksi reaksi. Ini ditarik, ini melawan. Nah, di sini aksi F aksinya, T2 reaksinya. Nah, di sini juga diseimbangkan. T2 min T2. T1 min T1. Di sini dia T2 dengan T1 saling seimbang. Ya, untuk aksi sama dengan min reaksi. Nah, inilah gaya-gaya yang ada. Ditambah lagi ada nanti gaya tarik. Nah, seperti ini gaya tarik, gaya yang menarik benda, itu gaya tarik. Gaya dorong, gaya yang menorong. Berarti dia dari belakang mendorong suatu benda, itu gaya dorong. Nah, itulah gaya-gaya yang ada kita pelajari. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nih, benda dengan massa 6 kg dalam keadaan diam pada bidang mendatar. Berapakah gaya beratnya dan berapakah gaya normalnya? Oke, siapa yang bisa? Ayo. Kemana gaya beratnya ini? Kalau benda seperti ini pada bidang? Ke bawah, Bu. Bawah, ini gaya berat. W. Apa tadi rumusnya W? Massa kali gram. Gravitasi. Gravitasi. Berarti masanya 6, gravitasinya 10. Jadi 60 Newton. 60 Newton. Ini beratnya 60 Newton.
Oke, berapa gaya normalnya? Mana gaya normal? Tegak lurus bidang kan ini. Ini gaya normal. Oke, 60 juga. Karena apa? Kan ini dia, sigma F, Y sama dengan 0. Kan nggak bisa bergerak dia atas bawah. Maka N yang ke atas dikurang W yang ke bawah sama dengan 0. Maka N sama dengan W. N sama dengan 60 Newton. Oke, ini masih gampang. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nih, soalnya makin lebih sulit. Nih, dari gambar di atas tentukanlah percepatan dan tegangan tali. Berapa percepatan dan berapa tegangan talinya. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan baik-baik caranya. Ya. Lihat. Yang pertama sekali caranya kita tentukan dulu ya arah-arahnya. Oke, nih. Ya. Ini kita kerjakan satu-satu. Lihat caranya, langkahnya. Perhatikan baik-baik. Pertama, kita buat dulu yang mana yang mau kita kerjakan dulu. Nah, kita ambil ini ya, satu strap ini. Nih. Kemudian ini kita buat satu. Nah, kemudian ini yang kedua. Nih, ini yang kedua. Lihat, kata kuncinya di sini licin. Kalau licin berarti nggak perlu kita hitung gaya normal. Karena nggak ada gaya gesek. Ya, nggak ada gaya gesek. Tapi kalau ini bidang kasar, kita harus hitung gaya normal. Nah, sekarang karena ini bidang licin, oke, nggak perlu gaya normal. Tapi gaya berat pun nggak usah kita hitung. Karena ada gaya normal nggak perlu. Ya, yang mau kita carikan hanya percepatan dengan tegangan tali. Berarti yang perlu adalah hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Oke, kita lihat ini yang pertama. Ini yang pertama. Sini, kita tulis 1. Nah, untuk yang pertama, sigma gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu X itu sama dengan M kali A. Kenapa M kali A? Hukum 2 Newton. Ingat ini hukum 2 Newton terhadap sumbu X. Nah, gaya apa yang ada di sini? Di yang pertama ini gaya apa yang ada? Ini kan T. Gaya tegangan tali T. Arahnya kalau ini ditarik gaya kemari, maka percepatannya kan ke sana. Nah, ini pun percepatannya kan ke sana. Yang searah dengan percepatan itu yang kita ambil positif. Maka di sini, kalau di sini, T kan searah dengan percepatan, positif. Maka T. Ada lagi gaya yang lain? Tidak ada, cuma T saja di sini. B sama dengan M kali A. Maka T sama dengan M-nya 7. 7 kali A. Ini persamaan 1. Oke, baru kita masuk yang kedua. Ini yang kedua. Lihat, sigma Fx juga sama dengan M kali A. Untuk yang ini, sesi yang ini. Kita lihat di sini. Gaya-gaya apa aja yang ada di sini? Nih, ada F 50 Newton. Dan ada T di sini. Ini T. Ini kan panahnya ke sini. Berlawanan arahnya. Maka yang searah dengan A itu positif. Yang ini kan T-nya ke sana. Negatif. Maka kita buat F-nya ke kanan itu positif. F. T-nya ke kiri kurang T. Habis kan? Sama dengan M. M-nya 3 kali A. Oke, sekarang kita masukkan F-nya. F-nya 50. Kurang T sama dengan 3A. Maka dari sini T sama dengan, kalau kita ambil T-nya yang pindah, maka ini 50 dikurang 3A. Ya, 50 kurang 3A. Ini persamaan 2. Oke, dari sini kita pakailah eliminasi dan substitusi. Ada 2 persamaan, ini udah matematika ya.
ada dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui. Maka bisa dihitung. Yang nggak diketahui A dan T bisa dihitung. Dari sini kita lihat ya, dari persamaan, nah dari persamaan 1 dan 2, ini kita buat T sama dengan 7A. T sama dengan 50 kurang 3A. Nih, oke. Dari sini, ini berarti kita mau hilangkan T misalnya. Kita mau kurang ya. T kurang T 0. Oke. 0 dikurang 50 minus 50. 7A dikurang 3A. 4A tambah 4A. Nah, dari sini dapatlah 4A sama dengan 50. Maka A sama dengan 50 per 4. Sama dengan 12,5 ya. 12,5 meter per detik kuadrat. Itu A. Masih A-nya. Maka T-nya kemana? Nah, untuk mencari T, kita substitusikanlah. Nih, substitusi nilai A ke persamaan terserah, mau 1 atau 2, tapi lebih gampang ke persamaan 1. Maka T sama dengan 7A. Maka T sama dengan 7 kali 12,5. Berapakah itu? 7 kali 12,5? 87,5. Iya, 87,5 Newton. Inilah jawabannya. Oke, coba. Makin payah kan? Makin rumit. Ini masih pada bidang licin. Kalau bidang kasar ada lagi nanti. Cari lagi dulu N-nya. Cari lagi dulu W-nya. Baru hitung gaya geseknya. Nah, lebih ribet lagi. Tapi pelan-pelan kita pelajari. Ini dulu dipelajari. Ya, caranya, langkah-langkahnya. Ingat, langkah-langkahnya yang itu penting. Yang pertama, kamu buat dulu, kamu lihat dulu yang mana yang mau dihitung. Oh ini, buat dulu yang pertama ini, 1. Ini yang kedua. Nah, baru dari sini gaya-gaya apa yang ada? Oh, hanya ada T di sini. Maka pakailah rumus hukum 2 Newton. Ini juga seperti itu. Baru tinggal matematikanya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Benda pada bidang miring. Ya, benda pada bidang miring. 5 kg dan 4 kg. Nah, dianggap katrolnya licin. Ya, untung ini dianggap katrolnya licin. Kalau katrolnya lagi tidak licin, ini lebih rumit lagi perhitungannya. Biasanya itu soal olimpiade. Ya. Jadi kalau ini masih lebih gampang. Oke, yang ditanya gaya geseknya jika dianggap katrol dalam keadaan licin. Yang ditanya gaya gesek. Gaya gesek berarti arahnya kemari ya. Karena ini ditariknya ini pasti turun ke bawah, maka ini percepatannya akan ke kanan, maka gaya geseknya akan ke kiri. Seperti itu. Oke, yang pertama coba langkah-langkahnya seperti yang tadi. Kita harus tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Arah-arah gayanya. Coba, kemana arah gaya? Arah gaya yang mana aja yang mau kita buat? Nih, 4 kg ini gaya apa yang ada di sini? Nah, kalau seperti ini, gaya apa yang ada di sini? Gaya berat. Iya, betul, gaya berat. Nah, gaya berat di sini, arahnya ke bawah kan? Nah, kita buat gini. Nah, di sini ada gaya berat, W. Besarnya berapa? M kali G. M-nya 4, kita ambil G-nya 10. Berarti ini 40 Newton. Oke, terus gaya apa lagi? Ada nggak di sini gaya normal? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia bukan di bidang. Si 4 ini ya, si 4 kg ini nggak ada di sini gaya normal karena dia bukan di bidang. Ingat, kalau gaya normal tuh harus pada bidang.
dia terletak di bidang. Ini nggak ada dia terletak di bidang, dia menggantung pada tali, maka dia gaya pada tali. Ya, gaya pada tali. Karena ini ke bawah, maka di sini untuk gayanya ini menahan, gaya pada talinya ini arahnya ke atas. Dia akan seperti ini. T di sini. Gaya tegangan tali. Oke, itu dulu. Siap untuk yang di sini. Sekarang yang ini yang 5 kg. Yang 5 kg ini ada gaya apa? Yang pertama, sama dengan ini tadi. Gaya berat. Ya kan? Berat. Kemana? Ke bawah. Nih. W di sini, gaya berat. Ya. Besarnya W itu 5 kali 10. 50 Newton. Oke. Terus gaya apa lagi? Ingat nih di bidang. Berarti ada gaya normal. Gaya normal tegak lurus bidang. Dia bidangnya miring. Maka tegak lurusnya ini. Ini tegak lurusnya. Nih, ini gaya normal. Arahnya ke atas. Sehingga gaya berat dengan gaya normal tidak segaris. Harus kita uraikan. Ya, harus kita uraikan. Kalau ini tetanya di sini 37, ini teta, maka di sinilah teta itu. Ini teta. Maka ini kita panjangkan, ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Maka ini WY. Ini berarti ada sumbu X. Ini WX. Nah, kemudian ada gaya gesek kan? Gaya geseknya di sini. Arahnya ke bawah. Nih, gaya gesek F. Ini dia. Ini totalnya semua gayanya. Oke, sekarang kita mau hitung kan berapa dia. Nah, di sini juga ada tegangan talinya. Kalau tegangan talinya ke atas, panahnya berarti ini panahnya juga kemari. Karena supaya setimbang. Nih, tegangan tali di sini. Karena ini licin, katrolnya, maka tegangan tali di sini akan sama dengan di sini. Maka nggak usah kita bikin T1, T2, tapi T sama dia. Oke, menurut kamu kemana arah percepatannya? Kalau yang di sini, inilah percepatannya. Nah, kalau ini ke bawah, ini kan ikut dia katrol. Ikut, berarti ini ke sana. Nah, coba dibayangkan. Ini ke sana dia. Nah, catatan, kamu anggap, nih catatan, yang positif, nih, searah dengan percepatan, itu yang dianggap positif. Nah, itu yang dianggap gayanya positif. Nih, searah dengan percepatan. Nah, maka dari sini kita akan mau hitung berapa dia percepatan gaya geseknya. Nah, ini harus tahu dulu. WY ini W sin apa W cos? Nah, itu tadi. WY ini tadi apa? Ini kan dekat dengan sudut, ini sudutnya. WY, W cos apa W sin? Kos. Cos. Maka di sini WY di sini W cos 37 derajat. WX maka dia akan berlawanan juga W sin 37 derajat. Nah, nanti dihitung berapa besarnya. Oke, kalau kita buat, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini nih. Ini dia. Ya, ini bukan 30 derajat ya, ini 37. Ini 37 derajat. Nah, di sini belum ada gaya normalnya. Ini saya teruskan ke atas nih gaya normalnya. Ini gaya normal. Sehingga gaya normal dengan gaya beratnya segaris. Baru bisa dihitung. Oke, nah bagaimana menghitungnya? Kan gitu, ini juga ini ada sedikit salah ini ke atas ya. Ini ke atas. Ini arah A-nya tadi kemari, ini juga arah A-nya ke sana.
Nah, cara menghitungnya begini, perhatikan baik-baik. Lihat, nih ya, cara menghitungnya. Ini dulu kita kerjakan. Nih, kayak tadi juga kita ambil ini 1. Ya, ini yang 1. Kemudian ini yang kedua. Ini yang kedua. Oke, sekarang yang pertama. Kita pakai sigma gaya-gaya sumbu Y sama dengan, dia kan bisa bergerak ini turun kan? Maka hukum 2 Newton. M kali A. Nah, yang ada WA ke bawah, T ke atas. Yang searah dengan A itu yang positif. Maka WA yang positif. Jadi di sini WA kurang T sama dengan M kali A. WA-nya tadi kan udah kita hitung. WA tadi M kali G. K 4 kali 10. 40 Newton. Ke sini 40 kurang T sama dengan 4A. Ini persamaan 1. Atau kita buat ini seperti ini pun boleh. T sama dengan, ini pindah 40 kurang 4A. Persamaan 1. Baru ini. Ya, kita hitung ini. Nah, dari sini kita bisa hitung sigma fx sama dengan M kali A. Ya, sigma fx yang ini, sumbu X. Lihat sumbu X. Di sumbu X ada T, ada W sin, ada F. Ada 3 gaya. Maka kita buat di sini yang searah dengan A yang positif, berarti T yang positif. T kurang W sin 37 kurang F sama dengan M-nya 5 kali A. Oke, di sini yang belum ada kan ini, F-nya juga belum dapat. Nah, F-nya kita ambil dari sigma FY, ya, di sumbu ini. Ya, anggap di sini saya buat koefisiennya, mu-nya, koefisien gesek itu 0,2. Maka kita hitung dulu ini. Nih. Nah, ini sigma FY sama dengan 0. Maka N kurang W kosinus 37 sama dengan 0. Maka N sama dengan W kosinus 37. Masukkan nanti harganya. Ini W-nya itu 5 kali 10, 50 kosinus 37. Itulah N-nya. Nah, maka di sini ya, di sini tinggal kita masukkan T kurang 50 sinus 50 sinus 37 kurang ganti F itu kan mu kali N sama dengan 5A. Maka ini T dikurang 50 sinus 37 dikurang 0,2 dikali N-nya ini kan 50 kosinus 37 sama dengan 5A. Ini persamaan 2. Nah, dari 2 persamaan ini kamu hitung seperti yang tadi, dapatlah nanti berapa F-nya, berapa A-nya, dan berapa T-nya. Kita mau hitung T, hitung A, hitung F. Kalau F aja gampang tadi, tinggal N aja dicari, tinggal masukkan ini. Jadi kalau F-nya di sini, ya tinggal ini tadi, 50 cos 37, itu gaya gesek. 50, itu gaya normal, dikalikan 0,2, itu gaya gesek. Ya, sini ya, gaya gesek, F-nya mu kali N. Maka mu kali W atau 50 kosinus 37. Itulah gaya gesek. Yang mau kita hitung berapa gaya gesek, berapa tegangan tali, berapa percepatan. Itu tugas kamu kerjakan.
di rumah.